kita ini manusia. Semua pasti pernah salah. Gue melihatnya ketika pada saat itu rakyat sedang bersatu, tapi ketika itu dibelah lagi dengan pilihan presiden, itu akhirnya membuat masyarakat tidak belajar. Belajar menerima kesalahan mereka. Kalau mau ambil contoh negara-negara lain, biasanya yang kayak gitu, pada umumnya di pemerintahan, kalau mereka melakukan salah, mereka mundur. Ya. Di Indonesia, menurut gue kayaknya sejarahnya belum ada sih. MBG itu, gue ngeliatnya satu program yang mulia. Menurut gue, pemerintah harusnya mendukung mereka, kayak memberikan, oh ini udah ada orang yang bisa mensupport ke program bantuan bencana, ya lu memberikan akses lah, membantu kerjasama bareng. Oke, welcome to Top 40 Podcast. Podcast menuju menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Oke, tadi Agustus gimana ya? Kita mau recap. Tadi kan ada 708, terus ada Tom Lembong, Ya, ada banyak Tom sih. Lembong, Itu banyak banget. DPR dijarah. Itu kita satuin aja deh. Iya coba. benar. Gue satu hal dulu sih yang mau gue sampaikan di sini adalah rakyat bersuara, Wow. berani untuk bicara sesuatu yang kita rasa resahkan masyarakat di Indonesia. Makanya semua bersuara, digital rame. nggak digital juga sih, offline Ya maksud gue juga rame. salah satunya di digital Iya. tuh rame gitu. Dan menurut gue ini jadi bukti pemerintah melek bahwa people power tuh gila banget. Ya. Ingat kejadian dulu Marie Antoinette kan? Itu didemo oleh rakyat Prancis sehingga akhirnya dia digeret ke tengah dan digantung. Maksud gua itu hampir-hampir lah Ya. mirip dengan keadaan di mana waktu itu rakyatnya itu menderita sekali. Ya. Sementara bangsawannya, pemerintahnya Foya-foya. foya-foya. Oh iya, ini tuh efek Ancis. kemarahan itu dari awalnya tuh ada joget-joget yang di DPR. Iya, Oh. iya. Terus akhirnya mereka mengeluarkan kenaikan gaji dari DPR, tunjangan. DPR. kalau nggak salah. Betul, betul. Akhirnya marah, terjadi demo, kemudian terjadilah Terus tabrakan. Iya. ada salah satu anggota DPR yang kita nggak boleh berkomentar kalau nggak salah. Iya. Nah, Dan juga katanya kalau dibebarin DPR itu bodoh. Iya. Iya kan? Maksudnya banyak statement blunder. Aduh, Iya. itu puncaknya menurut gua di mana pemerintah kelihatan banget kualitasnya. Ya. Iya. Iya kan? Di mana pada saat kenaikan gaji itu tidak juga dijelaskan secara latar belakang yang realistis, logis dan akademis gitu loh. Karena sebenarnya balik lagi ya, kalau kita mau bilang yang gaji pemerintah itu kan semua dari yang tadi kita pernah bahas. Pajak kita yang kita bayarkan, semua dari jadi kita berhak tahu benar. sejauh mana kinerja kalian dan apa nih kalau misalkan memang harus dinaikkan secara tunjangan, ya harus ada alasannya dan berapa. Dan kenapa? Iya, iya. Maksudnya supaya lu ngasih yang gaji lu nih ngerti gitu loh. Ya. Ya intinya rakyat itu berhak berkomentar, beraksi dari dan memperjuangkan ya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dan kalau memang yang dilakukan benar dan yakin, Iya. harusnya nggak ada masalah Nggak ada untuk masalah, dibeberkan. iya, iya. Itu kan Dan bagian itu dari di- KPI Iya, iya, iya. kepada rakyat Indonesia Iya, terutama Iya, gitu. di negara lain pun juga menurut gue ya yang negara rata-rata adem ayem ya pasti biasa pada umumnya pemerintahnya benar Iya. gitu loh. Dan kalau misalnya mereka salah, ya gue ambil contoh yang kayak ekstrim di Cina, ada yang korupsi sampai berapa ratus miliar langsung hukuman mati gitu kan. Di Indonesia kayaknya nggak sampai segitunya Iya. gitu. Karena ada HAM. Karena ada HAM. Dan itu juga gue mau komen Dang. Maksud gue kalian bisa ngomong kalian naikin gaji DPR. Tapi kalau ada anggota yang ketahuan bermain, berkorupsi dan ini dan terlibat kong kali kong, hengki pengki, whatever. KKN lah. Pengki-pengki. Iya kan? Bahasa om-om. Emang udah omem ya lo. Iya, iya. Udah. Gue belum selesai. Itu langsung hukum, abis. Kan bisa. Iya. Jadi kita naikkan gajinya supaya mereka tidak melakukan itu. Kalau ada ketahuan, kalian ngomong, langsung ditindak. Tinggal ngomong gitu doang kok. Iya. Nggak usah sampai nyewa rumah di deket Senayan. Aduh. Lo kayak inget dulu, gue lupa itu zamannya Anies apa zamannya Foke, kalau lo ada satu app, gue lupa lagi namanya di Jakarta, intinya kayak lo lapor ada, oh ini jalan bolong, gak nyampe seminggu, itu udah langsung ditambal, langsung di aspal jalanannya.
Lo cuman kayak foto. Oh, kayak pengaduan ya? Pengaduan. Lewat aplikasi. Lewat Itu aplikasi. kayaknya Anies apa Foke ya? Bener-bener. Iya, Antara pokoknya, dua itu. Apa pas zamannya? Antara Foke akhir. Enggak, Anies. Apa Ahok? Anies dari Ahok tuh udah mulai digital tuh, apps tuh. Ahok ke Anies, iya. Iya. Kan soalnya sempat ada masalah juga pada saat itu, saking banyaknya aplikasi di Jakarta. Iya. Itu Itu sempat jadi karena masalah. gue ingat itu kan awal mulanya si pasukan Oren. Oren. Itu mulai Itu kayak- Ahok. Itu Ahok. Itu Ahok kan. Berarti Anies tuh ya gitu. PPSU. Tadi kita Jompers tolong komen ya. Jadi si pasukan Oren ini kayak mereka sehabis lagi bersihin sesuatu, mereka tuh harus lapor foto. Gitu. Nah, itu gue ingat soalnya momennya di situ. Nah, seharusnya pemerintah juga ada yang seperti itu. Nah, Betul. jadi kita lebih ke ngelihat dari sisi moral. Kita nggak mau bahas kasusnya lah, ibaratnya. Tapi gue juga mau bahas pada saat itu bendera One Piece menjadi viral. Betul. Iya kan? Dan itu jadi masalah. Iya. Padahal itu fiktif. Ya. Dan itu gue jadiin sidang tesis gue waktu master. Dikata-katain gue sama profesor, sama dokter. Tapi tahu-tahu jadi viral, mereka langsung bingung tuh. Iya, maksud Iya kan? gua itu juga hal yang menurut gua tidak perlu lah sampai sedalam itu untuk meributkan si bendera One Piece itu. Iya. Yaitu hanya sebuah Simbol. ekspresi dari masyarakat terhadap pemerintah. Dan kita kan negara demokrasi. Iya. Yang dimana kita bebas untuk berekspresi. Kalau kita dibatasi, ya berarti kita bukan demokrasi dong. Iya. Maksud gue, tolonglah yang kecil kayak gitu minor-minor, lu urusin yang lebih gedenya gitu loh. Yang Iya. kayak tadi kayak Iya. gitu kan, yang aplikasi lo benerin, naikin gaji tapi ada kilas baliknya, ya kan? Kayak gitu-gitulah, yang konsep gitu loh. Jangan, aduh, Dan di bulan itu tuh emang menurut gue sih mencekam ya aduh benar. pada saat Iya, itu. sempat ada ketakutan ini balik ke zaman rusuh 98. Iya. Betul. Betul. Oh, sampai sebenarnya yang gue sayangkan ini mungkin juga ini perspektif gue ya. Di sini gue menyayangkan juga netizen pada saat itu. Di situ menurut gue rakyat sedang bersatu terhadap pemerintah. Iya, betul, betul. Tapi harus dibelah lagi terhadap pilihan presiden sebelumnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Ini gue baru mengungkapkan juga karena kenapa? Kita ini manusia. Semua pasti pernah salah. Gue melihatnya ketika pada saat itu rakyat sedang bersatu, tapi ketika itu dibelah lagi dengan pilihan presiden, itu akhirnya membuat masyarakat tidak belajar. Belajar menerima kesalahan mereka. Akhirnya apa? Masyarakat terbelah lagi, tetap terkubu karena ada satu yang menjelekkan, lu sih milih ini, yang satu nggak terima, yang ini merasa benar. Menurut gua itu bukan saja jadi satu solusi. Harusnya apapun yang terjadi sebelum itu menurut gua ya udah terjadi gitu. Nah, saat ini semua sudah bersatu untuk kita mengkritisi pemerintah. Pemerintah saat ini harus dibenahi menurut gue. Iya. Dan maksud gue, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Nabi sama Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Jadi kalau pilihan lu melakukan kesalahan yang kayak gitu-gitu, ya itu to be expected lah. Iya. Jadi kita udah sama-sama nih presiden pilihan kita gitu loh. Iya. Tapi menurut gue, at least kalau lo melakukan salah, lo mengakui aja lo salah. Nah, itu Benar. jujur banget, Itu jujur banget. karena gue jarang melihat dari pemerintahan yang dari figur-figur pada umumnya pemerintahan, mereka melakukan sesuatu dan salah, lo nggak mau mengakuin kalau ya saya salah, tapi kayak jadinya kayak dioper. Misalnya kayak kemarin ada yang menegur masalah sumbangan gitu Betul. kan, dia bilang cuman minta maaf doang ke dia, ke si orang yang si objeknya, tapi tidak minta maaf ke seluruh masyarakat yang menurut gua ya lo kan bikin gaduh Ya. gitu. At least, Harusnya ya. kondisi harus membantu, malah lo mengkritik. Ya. Harusnya lo yang menerima kritik menurut Ya. gua. Oke lah kalau lu nggak berani atau nggak bisa minta maaf dan karena mungkin harga diri atau malu, tapi setidaknya setelah itu lu action yang Iya. sesuai. Yes. Kalau lu nggak bisa minta maaf. Yes. Iya. Maksud gue, yang tadi bilang minta maaf jadi murah sekarang. Ada kasus apa minta maaf, Iya. klarifikasi. Oke, pertama minta maafnya nggak ada. Dan yang kedua, lu mengakui Yes. ya secara pure at heart bahwa kalian melakukan kesalahan. Itu adalah bukti kedewasaan sih. Ya. Kalau mau ambil contoh negara-negara lain, biasanya yang kayak gitu pada umumnya di pemerintahan, kalau mereka melakukan salah, mereka mundur. Ya.
di Indonesia menurut gua kayak sejarahnya belum ada sih. Kalau gas terus, nggak ada mundurnya. Gue bingung kenapa terlalu defensif banget sih. Itu Iya, nanti iya, kita bahas ya. Maksud gue, defensif kenapa kalian tuh- terlalu defensif? Pemerintah itu terlalu defensif sih. Iya, kayak nggak mau, kayak nggak ada kata salah dalam vocabnya dia Kamusnya. gitu loh. Kayak Gitu. kayak sering tersinggung gitu loh. Iya. Kayak dikit-dikit defensif, dikit-dikit tersinggung. Itu aduh, itu manner yang jelek banget. Jujur aja. Kalian mau nggak temenan sama orang nih, ibarat nih ya, Jompers, siapapun yang nonton, temenan sama orang yang dikit-dikit defensif. Enggak, kalau gue mah. Terus dikit-dikit, ya kan? Anjing gitu. Enggak lah, apaan sih lu? Coba deh, kesel nggak kalian? Nah, bayangin orang itu sekarang lembaga besar pemerintahan netizen Asia. Oke, Next September. next September. September ada banjir Bali, sama ada Bapak Purbaya dilantik. Purbaya tuh Menteri Keuangan ya. Keuangan Iya, gantikan Ibu Sri Mulyani. Oke. Kalau bencana Bali, kayaknya kita di negara Indonesia Iklim tropis. Ya. memang satu hal yang tidak Yang pasti bisa kita- jauh adalah bencana banjir. Apalagi ya? Sekarang Semuanya banyak namanya cuaca di Indonesia tropis, cuaca kita cuma ada dua, Ya, panas dan hujan. dan hujan, betul. Antara lu panas banget, yang itu biasanya Iya. yang dirugikan pada umumnya petani-petani, Ya, atau ya lu hujan banget. Lucu Gitu. ya, harusnya kan panas atau dingin banget. Ini panas atau hujan, bukan dingin ya. Tapi untuk case bencananya nanti mungkin kita bahas Ya. di bulan yang lain ya. Ya. Dan gue lebih melihat kayak Bali tadi. Gue mau bahas sedikit aja deh. Lu kan orang Bali nih. Sekarang tuh Bali makin Ada kesini- keluarga. pada- Iya, maksud gue. Iya. Gue pengen, beli gimana nih? Gue baru pengen manggil beli gitu, ternyata bukan. Bininya orang Bali. Iya, tapi mukanya nggak ada bali-balinya Gua tadi. ada keluarga ya. Mukanya boleh. Ya maksud gue, kok jadi agak kayak kumuh ya sekarang ya. Iya itu tadi Kayak kita kan yang datang-datang kabur aja dulunya. nah kabur aja Kumuh, jadi ini kumuh, bener. kita jadi balik lagi ke apa tadi yang kabur aja dulu Bulan Februari. Nah banyak orang-orang digital nomad dari luar negeri yang datang. Oke, gue akuin secara positifnya bisnis di Bali itu tetap stabil karena banyak yang nyewa villa, terus habis itu restoran, ya lo kayak bisnis service atau F&B itu juga tetap berjalan kayak gitu kan. Nah, cuman sayangnya ini balik pemerintah lagi. Kayak udah capek. Iya. Ngomongin pemerintah sampai Yang capek. Terus. pemerintah ini kan kayak kemarin tiba-tiba gue lupa ada satu area yang dia bikin itu menurut gue cagar alam ya, itu dia kayak bikin tangga tinggi banget supaya orang bisa turun ke bawah pakai lift. Oh, tahu gue itu. Gitu. Nah, sampai pada akhirnya itu katanya sih di stop pembangunannya. Gua nggak tahu itu nanti bakal dilanjutin atau enggak, gua nggak ngerti. Ya kayak Karma Kandara kan. Dia turunnya pakai Ada lift. turun bawah, Ya. tapi ini emang kayak turun sampai 30 meter 30 meter. 30 meter kalau nggak salah. Gitu. Jadi dan itu menurut gua kayak lo aneh banget, lo ada cagar alam, ada Tapi- bawahnya pantai, terus tiba-tiba ada susunan besi-besi Iya. Proyek. Itu kalau di foto jelek banget. Gue udah ngeliat itu. Nah, terus habis itu ada lagi yang dia di satu tebing itu bener-bener kayak dihancurin tebingnya jadi dibikin lahan rata Iya, untuk iya. mau dibikin entah villa atau hotel. Ya, itu rame itu di tweet atau di X gitu ya. Ada orang, untung gue udah kesana, udah pernah foto. Karena Iya. sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu. Anjir. Ya, gua nggak mau di Balinya, cuman tolong Jompers yang domisili Bali, coba komen deh. Kalian keluh kesah apa yang kalian rasakan di sana sekarang? Karena jujur aja kita yang di luar Bali melihatnya, dulu Bali adalah satu destinasi yang ibaratnya untuk healing. Ya kan? Kita Ya. untuk fun, jalan sama keluarga. Iya. Sekarang jadi makin kesini makin kesana gitu loh. Makin Iya kesini, kan? makin Maksudnya jadi kayak kumuh gitu, kotor gitu, banyak. Itulah. Kalian keluh kesah apa tolong deh sampaikan. Kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Kalau Purbaya sih udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Nggak perlu bahas. Kayak kita cuma cukup bilang sama dia aja ya. Saat ini Bapak lagi banyak support dari masyarakat Indonesia. Tolong dijaga. Ya terlihat kalau gua sih yang satu poin dari gua adalah dia terlihat bekerja. Iya. Jadi tolong dijaga semua kepercayaan yang memang sudah ditaruh di sana. Ya. Semoga amanah. Semoga Ya. amanah, betul. Sama Pak, jangan terlalu banyak koboi, Ya. mencat-mencatin anak buah. Karena mereka yang kerja juga. Iya. Ya, kalau enggak, carilah yang bener-bener. Nah, buka lapangan pekerjaan lagi nih.
cari yang benar-benar kompeten untuk bantu goals-nya Bapak. Ya. Itu Betul. sangat penting. Oktober apa tuh? Oktober ada kasus dugaan keracunan MBG sama ada pembulian yang terjadi di Universitas di Bali. Oh, Bali lagi kan tuh. Bali Kan lagi. baru dibahas. Oke, kita mau bully dulu apa keracunan dulu? Kita harusnya bully dulu karena kita dulu. harus Ya, bully dulu lah. berbela. Gue juga berduka cita juga Berduka sih dari cita. kami dari Top Ya. Mortis terhadap korbannya. Dan ini juga peran pemerintah sih. Seharusnya. Lagi. Karena kita semua juga sangat tidak mendukung perbulian. Yes. Dan ini di yes. kampus negeri kan kalau nggak Negeri. salah. Iya, iya. Udayana. Iya, dan itu maksudnya gimana ya? Kan Kementerian Pendidikan seharusnya nggak hanya mendidik hal-hal akademis, Yes. ya kan? Mengatur lah. Ya, tapi budi pekerti juga gitu loh. Jadi ibaratnya tolong dimasukkan dalam satu agenda kalian, itu budi pekerti lah. Itu tolong gitu. Jangan dijadikan ini hal yang biasa gitu loh. Perbulian itu zaman Belanda udah usang banget, udah nggak kepake di Ya, sini. feodal, gitu. feodal ya. Feodal. Dan gue juga setuju juga sama KDM sih. Yang bully-bully taruh barak. Bener. Maksudnya Iya. itu caranya terlepas dari caranya baik atau kurang baik, tapi bener menurut gue ya. Biarin taruh di barak. Ya menurut gue gitu, yang bully-bully lo so jago, ya. Lo langsung suruh push up jadi militer aja. Betul. Iya, Iya mending kan? sekalian aja. Jadi aparat. Maksud gue daripada lo jadi keparat, mending lo jadi aparat. Nah, oke. Langsung ke Itu tadi satu lagi apa? keracunan MBG. Acara NMBG. Dugaan apa keracunan? Udah. Dugaan. Udah racun ya? Bukannya memang udah Baru dugaan, nanti bukti keracunan. Gini. Beritanya selalu akan ngomong dugaan. Oh, oke. Beritanya pasti akan ngomongin dugaan. Kalau menurut gua, Iya, iya. gua ngomongin secara programnya ya. Oke. Iya. Gua ngomongin programnya MBG itu, gua ngelihatnya satu program yang mulia. Tuh. Lo memberikan gizi Betul. gratis ke anak-anak kita nanti yang jadi kayak apa namanya Calon penerus bangsa gitu. Nah, menurut gue itu program mulia karena di banyak negara pun yang sudah melakukan seperti itu. Terutama negara maju ya Negara maju pada umumnya. Tapi sayangnya prosesnya. itu tidak dijalankan dengan baik gitu karena ini gue dengar teman-teman dari beberapa teman gue ada sepupu juga yang kerja di dunia F&B katanya itu adalah kayak MBG ini gue nggak ngomong, katanya ada beberapa dapur yang mereka masaknya itu dari malam sebelumnya. Iya. Malam sebelumnya karena biasanya mereka ngirim jam subuh lah, jam 5, mungkin jam setengah 5. Tapi masak dari jam 10, jam 11, terus makanan itu didiamkan. Tidak ditaruh tempat, gue lupa namanya, kayak tempat buat menghangatkan makanan lah. Yang pada akhirnya makanan itu jadinya basi. Iya. Sekarang sesimpel kayak lo habis makan, makanan lo nggak habis. Lo taruh di meja makan itu paling bentar kan. Ya. Misalnya karena nunggu istri lo atau anak lo belum makan gitu. Kalau misalnya itu sampai let's say 1-2 jam setelah itu, lo biasanya langsung masukin ke kulkas. At least kulkas nanti lo tinggal panasin. Ya. Nah ini mereka udah diamkan aja tempat biasa, tidak ada, ya mungkin kayak ditutup pakai plastic wrap, probably, tapi setelah itu nggak seharusnya makanan seperti itu dimasukkan ke tempat penghangat makanan, Ya. gitu. Jadi buat nantinya mereka mau diantar, itu masih fresh, Betul. gitu. Ya ini buat koreksi buat pemerintah ya, karena memang sudah ada videonya yang kalau nggak salah anak-anak SMP sakit perut, Sakit perut. dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi mungkin apa namanya monitor ya, dari pemerintah harus bisa memonitor bagaimana makanan itu bisa disalurkan kepada yang berhak. Karena sebenarnya balik lagi, kita semua bahkan di Top 40 ini sangat setuju. Karena menurut kita program ini bagus. Kita ngomongin program, tapi kita minta dimonitor prosesnya. Eksekusinya, Iya, karena yang kita kasih ini buat benar-benar anak-anak calon penerus bangsa. Kalau buat masa mereka depan kita juga. tidak mendapatkan sesuai, ya buat apa ada program ini? Ya Iya. masa sih lo ibaratnya ini kan jadi kayak terkesan narasinya meracuni Iya, anak-anak bangsa. Betul. Gitu. betul. Padahal tujuannya lo adalah untuk menjadi penerus bangsa kan. Iya. Kita nggak bahas prosesnya harusnya seperti apa, tapi tolong dimonitor supaya itu tidak terjadi. Yes. Ya gue mau nanya sama lo deh. Ah. Misalnya anak lo ada option MBG sama atau anak lo bawa bekal atau jajan, lo mending pilih mana? Saat ini gue masih menggunakan makanan dari gue sih. Tuh kan?
Iya. Maksud gue sedikit aja tapi tajam. Gue pernah usaha F&B, Iya. ya kan lu tahu semua. Itu tuh susah banget. Itu makanan namanya bisa busuk. Yes. Nah kalau udah busuk jadi penyakit. Nah jadi quality control QC Yes, itu quality penting banget control. untuk MBG ini. Hmm. Kita setuju programnya mulia, yang mengerjakannya pun keras, kerja keras ya baratnya. Tapi ada oknum-oknum yang hatinya iblis. Ya, cuman cari untungnya doang. Ya itu pemerintah harus masuk ke situ, telusuri, audit, ya, Berantas kalau Tindak bisa. tegas. tindak tegas, masuk ke ibaratnya penyakitnya yang ada di mana di dalam situ, supaya programnya benar-benar mulia. Oke, dah. Next, Oktober. November, November. makin dekat. November Pak. November ada ini Pak. Proses pembakaran bukti narkoba berjenis ganja Ini gue suka. Terus. yang bertonton itu Pak. Sama ada kasus tumbler yang hilang. Aduh. Terus. Itu konyol. Tumblr. Oh, oke. Yang di kereta. Ya, ya. Terus ada kasus, sebenarnya bukan kasus sih Pak. Ini ada Berita. tentang lagu terbuang dalam waktunya si Oh, Sore yang sore. menang FFI. Ya, ya, ya. Sama ada ini kabar duka juga sih sebenarnya, kualifikasi Piala Dunia yang Indonesia gagal Aduh. menyebabkan Patrick Kluivert dipecat. Kluivert dipecat. Iya. Iya. Dia kalau nggak salah baru diangkat tahun ini ya? Tahun ini, awal tahun. Berarti Nggak, belum nggak. setahun dong? Enggak, oke, gue komen itu dulu ya. Itu dulu deh. Gua komen Dia nih. belum dapat ini tuh berarti. Enggak. Nggak dapat THR. Belum setahun. Tapi gajinya gede, coy. Berapa emang? 30-an M something setahu gua. Ya, oke. Gini. Patrick Kluivert, ya, lu tuh udah legend. Gue Ibaratnya, support dia sih. lu tuh Ya, dulu gua dulu support. waktu zaman Gua main Barcelona, Barcelona. zaman Gua- dia tuh, Pada saat dulu ya. wah, iya, Frank de Boer, Ronald de Boer, Dadang Belanda banget soalnya. Gue tahu. Puluhan hop. Dia iya kan? Itu tuh lu legend. Kalau udah jadi legend, berhenti. Kalau saran gue ya, iya. itu lu udah di luar, jangan. Lu bikin workshop aja lah. Maksud gue biarin yang jadi pelatih tuh kayak Arteta gitu-gitu loh. Ya, Iya kan? yang pada umumnya kan yang sukses jadi pelatih itu waktu main bola jadi pemain bolanya nggak terlalu sukses. Iya. Gitu. Ya ada beberapa ada, yang iya. Agak menyedihkan sih statementnya, Iya. tapi benar. Tapi benar, tapi maksudnya ya Arteta gitu. gue ambil contoh kayak misalnya ya Pep Guardiola Pep, ya itu ya. kan Ya. dulu main bolanya jago. Ya. Si Pirlo juga Ya. dulu jago. Pirlo jago. Ancelotti Ya. juga Ancelotti, jago ya. gitu kan. Nah, cuman ya mohon maaf nih, Kluivert kan lo sebagai pemain timnas Belanda tuh salah satu penyerang ya lo belum selevel ya mungkin sebagus Zidane. Van Basten lah, gue ngomong Van Basten, Belanda oke. ya. Iya, iya. Pada saat itu. Gue ngomong Van Basten lah gitu maksudnya untuk striker gitu, penyerang. Nah, cuman menurut gua lo mendingan jadi pelatihnya tuh pelatih ngajarin anak-anak muda, anak-anak yang buat cari-cari bibit lo. Ya, ya. Daripada lo melatih satu Negara. tim negara, timnas Mm-mm. dan belum proven, dan gue juga nggak tahu kenapa bisa dipilih sih dia. Nah, kalau itu gue bukan koreksi ya, gue kritisi ya. Maksudnya pisahkanlah bola dari politik. Aduh, iya lagi. Karena menurut gue bola tuh salah satu kebanggaan yang orang Indonesia tuh semua gue yakin suka Iya. nonton bola. Iya. Walaupun dia tidak Iya. main bola, tapi Ada dia pasti nonton. dua olahraga yang selalu besar Di Indonesia. Di Indonesia. Sepak Satu, bola dan dan badminton. Badminton, Iya, bulu iya. tangkis. Jadi menurut gue masyarakat Indonesia tuh suka banget nonton bola. Iya. Iya. Identik banget kita ke warkop, nongkrong, nonton bola. Iya, betul. Keluar dari rumah, nonton bola. Ya. Jadi maksudnya pisahkanlah. Dan buat teman-teman yang pengurus PSSI ya, Iya. terutama untuk lebih cermat lagi sih menurut kami dalam memilih penerus atau pengganti dari pelatihnya itu sendiri. Sampai sekarang belum ada sih, masih kosong. Masih kosong ya? Masih kosong. Iya, Gua bisa. Ya ibaratnya kalau udah legend, udahlah stop aja lah. Biarkan nama lu dikenang dari legend. Cari Yes. penghasilan dari yang lain. Yeah. Christian Vieri buka restoran. Jadul banget nih. Iya kan? Liga Calcio zaman dulu anjir. Christian Vieri buka restoran, gigs, buka hotel depan hotel Old Trafford. Maksud gua, lu buat bisnis yang lain kek gitu Iya, iya. loh, iya kan? Ryan Iya, iya. Giggs, Christian Vieri gitu loh maksud Ya, gua. ya. Ya bola panjang lah ya. Panjang lah. Panjang. Kita masih ada pembakaran narkoba jenis ganja, tumbler, sama sore. Gua nggak tahu ya, ini gua nggak tahu nih. Eh. Karena kan gua nggak tahu narkoba ganja tuh bagusnya dihisap atau dimakan gitu ya. Nah,
Cuman kalau misalkan yang gua Dua-duanya tahu, sih, yang Oke. Iya. oke, yang gua tahu ganja tuh katanya dihisap ya. Kalau emang dihisap kan berarti ada dari asapnya kan? Iya. Iya. Kenapa dimusnahkannya dibakar? Nah, itu Dan dia. itu terulang-ulang tiap tahun pasti ada pembakaran ganja. Bukan tiap tahun, setiap penggerebekan dapat narkoba jenis itu pasti dibakar. Iya. Berarti Iya. kan Enggak, setahu gue biasanya dikumpulin dulu, Yot. Dikumpulin? Dikumpulin banyak, terus taruh nanti di satu lapangan, terus mereka bakar. beuh, Ya, satu sisi menurut Mungkin gue buat mulia temen- sih berbagi-bagi dengan lingkungan enggak. sekitar. Mungkin buat teman-teman yang pernah menghisap, kasih tahu aja efeknya gimana karena Iya. saya sih nggak tahu ya gitu. Iya. Itu juga lucu sih. Yang point of view-nya bagus Iya. sih. Maksudnya itu lucu juga. Tapi gue mau komen masalah narkoba itu, maksud gue gini. Itu mungkin dikelolanya dengan yang lebih baik lah. Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, Lingkungan ya kan? Hidup. Atau Kementerian misalnya Lingkungan Hidup. enggak, Iya kan? Tolong dikelola. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup siapa? Nggak ada yang tahu mereka. Nggak tahu. Zulkifli Hasan bukan sih sekarang? Bukan. Pangan dia, Menko Pangan. Oh, sebelumnya dia Iya, hutan ya? Dia dulu hutan, Hutan, yang oh sama iya. si Harrison Ford itu kan. Iya, betul. Ya pokoknya dikelola lah. Ya PR lo lah. Terus Tumblr, Tumblr. Kalau Tumblr ya udah kita tahu kekuatan netizen Indonesia. Iya. Itu sama kalau kita ngomongin tadi yang Oke. tahun 17 pas 8. Tumblr dikit aja, gue sedikit Ya. tapi tajam. Kalian bersuara di media sosial, itu pisau bermata dua. Ya. Bisa jadi kalian punya maksud, itu langsung ditangkap dan langsung ditindak. Tapi imaji ya atau pencitraan kalian terhadap jadi personal itu juga bisa jadi rusak kalau kalian salah. Itu kejadian di Tumblr ini. Browsing aja deh. Gimana dari awalnya dia Kronologinya. didukung, kronologinya, tiba-tiba dia langsung dihujat dan akhirnya klarifikasi minta maaf. Jadi maksud gue, hati-hati. Berkomentar, tadi bersuara kita dukung ya, Ya. penting, tapi yang dewasa, Betul. ya kan? Pakai human wisdom kalian untuk bersuara. Itu aja sih. Sama sore, nah, special request. Soundtrack, Oh enggak. Kalau Sorry. ya, gue tapi di sini tidak apa namanya, tidak mengkritisi. Gue cuma hanya mengangkat beritanya aja. Karena ketika itu menjadi berita, gue tanya dong kenapa emang. Ternyata masalahnya tuh adalah karena soundtracknya Sore yang dinyanyikan oleh Bareswara. Suara-suara. Terbuang dalam waktu itu menjadi pemenang. Iya. Pemenangnya di mana ya? Ya pokoknya salah satu FFI ya? suara. FFI. Terus banyak netizen menyayangkan katanya kenapa nggak soundtracknya kayak seperti Jumbo karena Jumbo memang Original lagu yang soundtrack. dibuat Ya. khusus untuk film Jumbo, sedangkan lagu Terbuang dalam Waktu itu sudah ada dari sebelumnya. Tapi gue di sini tidak mencari apa namanya siapa yang benar karena dua-duanya lagunya enak. Dan apalagi gue juga tahu lagu Terbuang dalam Waktu itu kisah di belakangnya seperti apa. Jadi ya ini hanya mengangkat berita aja di bulan apa sih? November ya? November. Itu Ya, aja sih. itu juga pemerintah kita punya ibaratnya sinias-sinias muda, ya kan musisi-musisi muda, seniman-seniman netizen Asia ini kaya loh, bisa membuat karya-karya yang bagus. Bagus banget. Ya kan? Termasuk top 40 ini. Cia. Jadi tolonglah dikonten gitu, dikelola supaya bisa lebih bagus lagi. Itu juga sih kita pengen. Oke. Nah, last but not least, Desember. Desember ini ada banjir Sumatera. Ada kasus yang tabrakan di SD. Oh, MBG. Oke, MBG. Nah. Sama ada penipuan WO. Waduh. Sama ada film agak lain 2. Oke. Gua mau buka gini dulu deh. Kita berduka cita dulu, turut berduka cita dengan korban yang ada di bencana alam Sumatera. Betul. Ya. Terus ini melahirkan satu sosok. Sebenarnya dari bulan Agustus itu, ya sudah ada satu sosok yang muncul ke permukaan bernama Ferry Irwandi. Ya. Suatu saat Fer mau join jadi bintang tamunya Top 40 Podcast, kita mau lo ngobrol. Kenapa lu nyalinya bisa segede itu? Nah, gue pengen tahu itu aja bang. Lu tuh mungkin lebih muda dari kita ya? Ya. Dia lebih muda dari kita gitu. Maksud gue, Ya. kita Jadi aja belum 40. belum tahu nih. Belum dadang. Belum dadang, iya. Jadi maksud gue pengen tahu kenapa nyali lu bisa gede Fer. Itu aja sih. Ya, silakan lempar.
Oke. Bencana Sumatera itu adalah rangkuman. Kalau kita tadi, kalau lu inget apa yang kita bahas dari bulan Januari sampai bulan November, semua itu ada di bencana Sumatera. Ibaratnya Dari dikumpul dari pemerintah, cara menanggapinya. Tadi kita udah bahas juga. Aduh. Kenapa lu sesentimen itu? Kita semua lagi bersatu untuk membantu. Terus sosial media juga tadi kan kita bahas bagaimana 17+8 tuh rakyat bersuara, rakyat bergerak untuk membantu. Kenapa harus dikritisi lagi dari pemerintah? Banyak banget. Menurut gue yang tadi kita bahas semuanya itu masuk ke dalam si bencana Sumatera ini. Iya, kalau dari gue sih ngelihatnya ini rakyat, nih gue manjangin dari COD. Rakyat mau support, mau bantu ke para korban, tapi kok kayak seakan-akan pemerintah kayak menahan, gitu. Dalam artian adalah kayak kemarin dibilang, kalau mau menyumbang bencana kena pajak. Terus habis itu kayak ada kemarin, gue nggak tahu anggota DPR, MPR atau pemerintah lah, pokoknya kayak si Ferry Irwandi tadi, ini baru nyumbang 10M aja, kenapa dibesar-besarkan? Ya, lo sendiri udah ngelakuin apa? Gitu. Dan menurut gue pemerintah harusnya mendukung mereka, kayak memberikan, oh ini udah ada orang yang bisa mensupport ke program bantuan bencana, ya lo memberikan akses lah, membantu kerjasama bareng. Yuk kita nuntun bareng untuk membantu para korban gitu. Dari bisa secara nggak langsung kan juga sebetulnya mengurangi kerja membantu ya. Membantu. Tapi kok ini malah kayak lo mencari musuh, kalau gue ngeliatnya gitu. Ini tuh bukan tentang berpolitik. Bencana ini tuh tentang kemanusiaan. Bukan lu siapa, ya kita semua berhak untuk membantu, dan bantuan itu harus sampai. Bagaimanapun caranya, karena itu bagian mereka itu kan saudara-saudara kita ya, saudara-saudara se-Indonesia. Jadi kita harus bisa membantu mereka. Dan akan menyedihkan ketika kita membantu tapi itu dikritisi sama pemerintah. Dan maksudnya Aceh ini udah kedua kali ya. Ya, 2000 itu sempat tsunami 2004, 2004 itu sempat terjadi tsunami juga di Aceh. Itu juga korbannya banyak. Dan itu jadi level bencana nasional. Ya, itu terjadi masif, tapi surutnya cepat karena tsunami kan ombak, gitu ya. Nah bedanya dengan banjir ini, dia menggenang. Jadi terus ada menggenang dan dampaknya itu panjang. Kejadiannya mungkin terjadi berapa hari, tapi dampaknya itu panjang sekali. Begitu udah surut, pun ada yang surut, itu aksesnya nggak ada makanannya, itu loh. Maksud gue tuh putus. Sampai ada yang 2 hari tanpa listrik, lu bayangin. Lu bayangin deh, maksud gue. Tadi kita ngomong netizen kalau berkomentar tolong pakai human wisdom. Pemerintah juga kalau berkomentar pakai human wisdom. Ya, kalian tuh pemerintah, kita look up to kalian loh. Kalian yang mimpin kita. Jangan sampai kalian mimpin kita dengan komentar seperti itu. Itu ditiru. Ya kan? Ini kita sama-sama prihatin, kita mau nolong, ya kan? Kesampingkan dulu kalian punya agenda. Apapun itu, mau politik, mau apa, kesampingkan dulu deh. Kita tujuannya sama dulu deh, ya kan? Setelah itu beres, kalau kalian mau keluarin unek, baru kalian keluarin. Tapi masalahnya beresin dulu. Bahkan sampai hari ini ya? Masih. Gila, sampai hari kita syuting ini, itu masih loh. Jadi, aduh. Intinya, di sini justru ya, menurut gua nih, pencitraan terbaik Indonesia, netizenesia, kepada dunia, untuk menunjukkan bahwa kita itu negara yang sangat bersatu, sangat bermulia. Maksudnya rakyat dan pemerintah bersatu, ada satu bencana, ini adalah momen penting. Kita tunjukkan kepada dunia. Justru jangan pakai ini untuk adu domba. Komentar nggak penting, ya. Tolong, kita bersatu. Harusnya makan bantuan-bantuan yang pure dari rakyat, yang melewat lembaga-lembaga swasta, diakomodir aja. Yes. Itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Nggak ada yang perlu mana izinnya? Audit dulu ini segala macam. Itu pure duit rakyat. Harusnya yang diaudit yang dari pemerintah. Ya kasus yang udah lama aja, impor gula lo bisa masalahin tahun kapan? Maksudnya kalau mau masalahin besok-besok aja. Ini masalahnya masih ada di depan mata. Ini orang nggak bisa makan. Belum selesai. Iya loh. Beresin dulu. Gila, beresin dulu lah. Gitu loh. Ya udah itu
Banyak, gue mau marah banyak sih itu. Gue kesel banget soalnya. Iya. Oke, next kita ada, aduh masih ngeselin lagi. Apa tuh? Supir MBG. Super MBG. Iya itu Nah, kita balik lagi ke yang tadi sih. Monitor bukan hanya quality control, juga bukan hanya pada saat makanannya aja. Proses pengirimannya itu juga harus dikontrol. Siapa yang nyetir, apakah punya SIM atau enggak. Iya. Itu harus dikontrol, nggak cuma makanannya aja. Semua. Akhirnya apa? Masyarakat jadi tidak percaya lagi. Iya. Gini deh, lu di jalan, tiba-tiba ada delivery atau ojek online pakai jaketnya, mereknya itu, ya, entah warna hijau, entah apa, ugal-ugalan, lu langsung akan nyalahin tuh kan, ojol itu nggak bener. Ojol. Padahal itu oknum, ya. Mungkin si drivernya aja itu ya. Nggak semua drivernya. Nggak semua padahal. drivernya gitu loh. Emang karena dia menggunakan bajunya. Ya, jadinya impact-nya, ketidakpercayaan itu muncul terhadap si merek ojol tertentu. Betul. Nah, itu kalian juga harus mikirin kayak gitu. Secara tadi kita udah setuju ya, programnya mulia. Tapi karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Nah, maksudnya colong ditindak yang benar, gunakan PR kalian yang bagus, kalian pemerintah. Iya. Kalian hire lah yang orang kompeten, kalian selesaikan itu, audit, dan kasih minta maaf yang pure. Action yang nyata terhadap program ini, supaya misi mulianya itu tetap terjaga gitu sih. Iya benar. Gue nambahin dikit. Sekarang adalah kebanyakan cuman mau minta maaf aja, tapi no action. Aduh. Gitu. Jadi kayak menurut gua ya lo minta maaf doang. Gua ngomong minta maaf aja sekarang juga bisa gitu. Mau Iya. apapun kesalahannya gitu. Tapi maksudnya setelah itu kan harusnya lo ada action kelanjutannya dari hal yang udah lo lakuin itu ngapain gitu. Jadi harusnya kayak oke, saya minta maaf bla bla bla. Selanjutnya saya akan melakukan bla 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 gitu. Nah itu gua nggak pernah dengar sih, koreksi kalau misalnya ada Ya. gitu, tapi Ya, pengennya ada gitu. kalau minta maaf aja kita oke apresiasi. Tapi Iya. kalau minta maaf aja nggak ada action, itu bukan kompeten, itu lebaran. Ya, inget ya. Oke. WO penipuan. Nah itu baru sih, baru banget nih. Itu baru. Baru banget. Baru ditangkap juga sih. setahu Baru gua. ditangkap juga ya. Kalau itu kita Aduh itu semoga ya ngeselin kita sih. tahu di negara kita pernikahan itu sangat sakral. Benar. Sangat sakral dan bahkan menjadi sebuah pencapaian ketika lo udah lulus SMP, lulus kuliah, kerja, Nikah. habis itu apa? Ya nikah. Dan itu sebuah kebanggaan buat orang tua bisa menikahkan anaknya. Iya. Bahkan nganter anaknya sampai ke pelaminan, wah itu gue yakin banyak dari orang tua yang Iya. sangat-sangat bangga terhadap hal itu ya. Nah ketika ini dirusak industrinya oleh salah satu oknum, gue sih sangat Dan korbannya bersedih ya. banyak lagi tuh. Dan korbannya banyak. Gua Puluhan M, ratusan M. ya Eman, belasan-belasan. gua nggak kaget. Ini kebetulan ke blow up. Sekali lagi, zaman viralitas ini lo mau curang kayak gimana pun pasti ketahuan. Ya. Tapi gue nggak menyalahkan dia dalam tanda dicontohkan sih oleh pemerintah. Iya maksud gue, lu nyontohin kayak gitu, sekarang rakyat lu begitu. Ya. Lu menuai apa yang lu tanam. Ya. Maksud gue, itulah sebig itu loh impact dari kalian berkegiatan gitu kan. Jadi please tahan. Lu cuma berapa lama sih? Ya kan, tolonglah lakukan yang terbaik demi kita. Muliakan hati kalian, hati nurani, budi pekerti, deliver yang terbaik untuk bangsa. Itu aja sih. Supaya tidak ada lagi kasus-kasus kayak gini, orang nggak niru gitu loh. Janganlah. Janganlah. Ya. Terakhir, agak lain dua penutup lah. Wow. Oh, kok orang awak lah, kau komen lah. Hah? Agak lain dua. Gua sih suka yang ini dibanding yang pertama. Ya. Kalau gua. Lo Ya. enggak, lo udah nonton? Belum. Lo udah ya kemarin? Udah. Belum. Tapi ya kalau gue senang agak lain dua, gue appreciate buat tim agak lain seperti mengembalikan komedi Ya. Indonesia dulu itu kan Warkop ya. Ya. Gue Ya, merasa mereka pun juga berkiblatnya ke Warkop. WKW ke sebetulnya kan. Warkop. Jadi gue baru dengar aja sih yang agak lain dua, gue belum nonton. Mungkin nanti, mungkin malam ini, mungkin besok pasti gue akan nonton. Gue nggak mungkin nggak nonton. Recehnya karena sesuai relate. Jadi menurut gue Itu juga sekali lagi ya, swasta tuh bisa
kok gue jadi gitu loh, Gat. Swasta tuh bisa menghasilkan karya-karya seperti itu, banyak sinias, seniman muda yang bagus. Dan kita juga mau calling, shout out kepada pemain-pemain dan juga produser untuk Agak Lain 2. Kalau mau kolaborasi sama kita mau, mereka juga udah menuju 40 kan? Iya. Ada yang udah 40s juga gitu kan. Jadi maksud gua ayo mau collab sama kita, siapa aja sih? Ada Boris. Ada Boris, Jegel, Oki, Oki, sama Bene. Bene, Si Dion, Legend Buku. terus ada Ernest Sebagai produser, sama Dipa juga sebagai Dipa. Jadi kita pengen collab, pengen ngobrol-ngobrol. Pada saat kalian buat itu, expect gak sih gitu kan? Iya. Dan kenapa kalian come up dengan ide yang brilian, menurut gue sih gitu sih. Di tengah yang tadi kita omongin itu kecewa, tiba-tiba kalian masuk komedi. Dan itu lumayan refreshing sih. Iya. Ya, Di akhir tahun ini gitu loh menghibur lah, maksudnya. sebagai Iya. tutup tahun. Betul. Iya, refreshing gitu. Dan ya gue nggak tahu ini apakah bisa melewati si Jumbo 10 juta, Iya. apa 10,2, 10,3, Iya. gue nggak tahu. Iya, Tapi iya. kalau, karena yang pertama kan 9 juta ya kalau Iya. nggak salah. Ini yang kedua, ya we'll see lah. Apapun itu, kalian sudah sangat cukup menghibur Iya. Yes. rakyat Indonesia. Di luar hiruk pikuknya Berita Indonesia 2025 ini. 2025, kalian sebagai penutup di ujung, semoga tidak ada hal-hal lain yang Ya. buruk di ujung 2025. Iya, iya, iya. Tutuplah dengan maksudnya keseruannya si Agak Lain ini. Thank you guys. Ya. Oke, kita udah di ujung itu ya. Udah habis ya. Habis. Bis. Kita sekarang terakhir masing-masing aja deh. Ya. 2025 dalam satu kalimat. Nggak usah panjang-panjang. Panjang juga boleh, tapi satu kalimat. Ya. Menurut top 40s itu apa? Dari yang senior? Oh iya. Gue belum kepikiran lagi anjing. Atau lu dulu yang udah kepikiran? Gue sih udah. Oke. 2025. Dalam satu kalimat. Gue mencoba menggambarkan gitu ya. Karena tadi dipikirkan dulu. Kan mikir kan. Gue juga tadi Ntar ada mikir. Kata-katanya gue mikir nih. Iya. Kalau dari panjang kayak tadi tuh rasanya ya 2025 itu bukan hal yang enak ya buat kita lewatin bareng-bareng. Tapi ya saat ini kita warga Indonesia masih tetap di sini. Masih bisa bercanda walaupun kita semua juga capek mendapatkan dan melihat apa yang terjadi gitu. Jadi ya semoga 2026 kita punya cerita yang baru dan lebih baik lagi walaupun orang-orangnya tetap sama. Yes, thank you. Dari lu, Dang. Kalau gue pendeknya aja, 2025 ini semoga bisa jadi pengalaman yang berharga untuk di masa depan. Oke, bagi gua 2025 ini akan jadi cerita sejarah di masa depan. Ya. Jadi apapun yang terjadi di sini yang kalian tadi kita udah recap itu akan kalian kenang 20, 30, 40 bahkan 50 tahun, 100 tahun lagi. Dan itu nggak terbatas di tahun ini aja. Ingat, apapun yang kalian lakukan sekarang akan menjadi sejarah di masa depan. Kalau kalian lakukan yang sangat baik, luar biasa, mulia, itu akan dikenang. Tapi kalau kalian lakukan hal yang buruk, itu pun akan disumpah dan dikenang sebagai suatu hal yang buruk. Jadi tolong lebih bijak lagi, ingat ya katanya, lebih bijak lagi. Semoga kalian bisa introspeksi dan refleksi. Kalian nih, gue merefer pada rakyat dan juga pemerintah ya. Yes. Semua warga netizenesia ini. Ya, bijak ya untuk supaya kalian bersikap dan bersuara. Intinya itu. Oke. Terima kasih. Udah banyak banget nih, kita bagi 2 part kali ya. Ya. Mungkin kita bagi 2 part videonya. Ramein komennya. Gue puas banget episode ini. Jujur, maksud gue senang banget bisa bersuara tanpa harus menyinggung. Kalau tersinggung berarti benar. Kalau memang tersinggung ya intinya kita minta maaf. Ya, Tapi ya, satu ya. sisi berarti itu harusnya menjadi bahan pelajaran Ya, yang ya. harusnya bisa dipikirkan. Ini menjadi semoga bisa dikoreksi. Dan kita juga pengen Top 40s ini karena lahir di 2025, Yes. ada hal positif juga di 2025 Yap. yang terjadi. Tolong di follow, like, subscribe, dan share. Juga Share, komen. Ya. Kita ada media sosial di mana aja, Dang? Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Spotify, ada di TikTok juga. Terus handle-nya? Dengan handle Top 40 Podcast 40-nya pakai S. Ya.
Dan ini menjadi season penutup, Ya. Oh, episode iya. penutup di season 1. Tuh. Kami butuh input dan feedback dari kalian. Jadi untuk nanti di season kedua, apa hal yang mungkin mau yang jelek boleh, mau yang bagus silahkan, mau nyecer juga silahkan. Kita kan tadi udah nyecer pemerintah nih. Kalian mau gantian nyecer kita ya boleh, kita terima juga. Itu kan jadi bahan koreksi buat kita. Iya, iya. Thank you guys. Terima kasih. Selamat tahun baru. Oh iya. Selamat tahun baru. Semoga di 2026 ini semua apa yang diinginkan bisa 2025. tercapai. 2026. 6 tahun baru. Tahun baru. Kan kita kan mau Oh, menuju nanti. Iya, iya. 2026. Dan 2006 kita juga udah temenan 20 tahun ya. Yes. Wey! Oke guys, terima kasih banyak. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa.